Selamat pagi. Pagi, 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 semangat luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini yang tidak hadir berapa orang? 2. Oh, 2 orang. Kenapa? Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Nah, karena keluarganya meninggal. Siapa yang tidak hadir? Oke, kita hari ini akan belajar, tapi sebelum kita belajar, coba satu orang maju ke depan pimpin untuk kita berdoa. Ini, Bisa, Pak. Legas maju. Marilah kita bersama-sama melihat Tuhan kita dan mulai. Tuhan, sekarang kami belajar, berilah kami kepintaran dan kecerdasan supaya kami dapat mengerti apa yang Guru berikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Oke, nah sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu permainan. Semuanya berdiri. Nah. Semuanya berdiri. Nah, kita bermain instruksi atau perintah. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk 1 kali. Nah, kalau Bapak bilang siang, tepuk 2 kali. Nah, kalau Bapak bilang malam, tepuk setengah. Ingat, pagi 1 kali, siang 2 kali, malam setengah. Nah, paham semua? Nah, oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam. Kita ulangi lagi. Masih ada yang salah. Pagi, siang, malam. Ya, oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, silakan duduk lagi. Nah, oke, kita hari ini akan belajar. Siapa yang tahu belajar apa kita hari ini? Siapa yang tahu? Coba. Belajar apa? Belajar tentang pembelajaran baru. Apa namanya pembelajaran barunya? Coding kecerdasan artifisial. Nah, bisa kalian lihat seperti yang ada di papan tulis itu. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajarannya lihat di situ. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal prinsip dasar berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memecah masalah besar menjadi langkah kecil. Nah, atau decomposition. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengenali pola dalam kegiatan sehari-hari. Nah, apa itu berpikir komputasional? Lihat di situ ada 3 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama itu pendekatan sistematis. Nah, apa itu pendekatan sistematis? Itu adalah memecahkan masalah dengan menguraikan menjadi bagian kecil yang mudah dikelola. Nah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua itu otak. Nah, kalau komputer itu ada juga otaknya sama kayak kita manusia. Nah, di situ otak itu berperan sebagai kunci memahami cara komputer berpikir dan menjalankan instruksi. Nah, instruksi itu perintah. Kemudian yang ketiga, nah dasar coding dan AI. Nah, apa AI itu singkatan dari apa? Siapa yang tahu? Nah, AI itu adalah artificial intelligence. Nah, atau kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Nah, lihat di situ coding dan AI. Nah, sebagai dasar fondasi yang penting sebelum belajar coding dan memahami kecerdasan artifisial. Oke, kita lanjut. Nah, lihat di situ. Tadi apa berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional berarti lihat di situ peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, itu menurut siapa? Menurut Debras
Indonesia. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan memecahkan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Nah, menurut Tresnawati. Nah, jadi dengan demikian di situ berpikir komputasional itu merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, kita lanjut lagi. Nah, lihat di situ. Ini yang harus kalian pahami lah. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 langkah yang harus kalian pahami dan kalian ingat. Yang pertama itu dekomposisi. Nah, dekomposisi apa itu? Lihat di situ, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah diatasi. Nah, kemudian yang kedua, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu kalian mengidentifikasi kesamaan, tren atau pola dalam untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, abstraksi, yaitu memfokuskan pada informasi esensial dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Nah, misalkan contohnya kalau kita mencari bahan untuk belajar. Nah, misalkan kita mencari bahan untuk belajar tentang pelajaran matematika. Nah, di situ pelajarannya tentang algoritma. Nah, berarti yang kalian cari tentang itu aja. Nah, selain itu jangan kalian ambil. Nah, kemudian yang keempat itu perancangan algoritma. Nah, perancangan algoritma ini mengembangkan serangkaian langkah logis dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa contoh dekomposisi dalam coding? Lihat di situ. Ini harus kalian pahami. Nah, bayangkan Anda ingin membuat sebuah aplikasi sederhana dengan dekomposisi. Nah, Anda akan memecahkannya menjadi yang pertama bagian input. Nah, bagian yang kita masukkan, maksudnya input. Apa saja yang kita masukkan, lihat di situ. Misalnya menerima data dari pengguna. Kemudian yang keduanya proses. Nah, misalnya mengelola data tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, output. Nah, contohnya apa? Menampilkan hasil. Nah, lihat di situ. Setiap bagian ini dapat dikerjakan, diuji dan diperbaiki secara terpisah. Ini sangat memudahkan proses debugging dan pengembangan aplikasi secara keseluruhan, membuat proyek besar terasa lebih mudah dikelola. Nah, debugging tadi itu apa? Tuh ada di situ penjelasannya. Debugging itu adalah proses menemukan, menganalisis dan memperbaiki kesalahan. Nah, yang disebut bug. Nah, biasa kalian kan di handphone kalian kalau kalian main game biasa ada bug di gamenya. Nah, itu maksudnya. Kemudian dalam kode sumber perangkat lunak atau perangkat keras agar program berfungsi dengan benar. Nah, misalkan kita punya aplikasi atau kita membuat aplikasi supaya dia tidak ada kendala atau masalahnya, makanya kita harus cari bugnya dulu. Nah, di situ maksudnya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini berpikir komputasional tadi sama ini tadi 4 landasannya tadi. Kita lanjut lagi. Nah, sejarah singkatnya dari pemikiran manusia ke mesin pintar atau yang sekarang kita kenal dengan AI yang ada di handphone kalian. Nah, awal mulanya dari tahun 1930-an. Nah, di situ konsep logika dan matematika menjadi dasar komputasi. Nah, kemudian lanjut tahun 1936. Nah, di situ ada seorang ilmuwan yang bernama Alan Turing memperkenalkan konsep mesin Turing, model komputasi universal. Nah, kemudian lanjut lagi di tahun 1943 McCulloch dan Pitt di situ mengembangkan model neutron buatan yang merupakan cikal bakal jaringan saraf untuk internet. Nah, kemudian di tahun 1950-an, nah, lahirnya AI, nah, atau artificial intelligence tadi. Nah, di situ konferensi, nah, situ Dartmouth
dan istilah kecerdasan buatan diciptakan. Kemudian, nah, era modern yang sekarang, maksudnya era kita ini, di situ pengembangan AI yang pesat berkat data besar dan daya komputasi. Oke, kita lanjut. Nah, contoh AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bisa kalian perhatikan, lihat di situ apa-apa saja di situ. Nah, AI telah menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari itu sudah menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari rekomendasi hiburan hingga membantu navigasi di jalan, AI meningkatkan efisiensi dan personalisasi pengalaman kita. Nah, salah satu AI yang sering kita gunakan, misalkan kita mau mencari rumah teman kita. Biasa kalau lewat WhatsApp ada dibilang share log. Nah, share lokasi. Nah, itu adalah salah satu AI sekarang yang sering kita gunakan. Ada lagi banyak masih aplikasi lain yang bisa kalian gunakan. Biasa sekarang kalian bisa menggunakan yang namanya, salah satu contohnya Cici. Nah, bisa kalian gunakan untuk mencari PR kalian. Nah, oke, kita lanjut lagi. Masih banyak lagi yang lain contohnya. Nah, kemudian di sini mengapa berpikir komputasional itu penting untuk masa depan. Nah, ini harus didengar semuanya, diperhatikan semua ke depan. Nah, yang pertama, meningkatkan pemecahan masalah. Nah, di situ membekali individu dengan kemampuan problem solving yang sistematis dan logis relevan untuk setiap bidang. Nah, di sini kalian itu dibekali menggunakan AI itu dengan tepat sasaran dan benar, tidak menyeleweng ke sana kemari. Kemudian yang kedua itu, nah, fondasi teknologi. Di situ mempermudah pembelajaran coding dan memungkinkan pengembangan teknologi AI yang lebih canggih dan inovatif. Nah, kita harus siap-siap karena semakin ke depan nanti akan semakin banyak lagi perkembangan dari AI ini. Jadi kita dari sekarang harus sudah mempersiapkan diri. Nah, kemudian yang ketiga, nah, peluang karir global. Nah, ini membuka pintu ke berbagai peluang karir di sektor teknologi yang terus berkembang pesat dan sangat diminati. Nah, siapa tahu salah satu di antara kalian ini nanti bisa ada yang jadi programmer. Nah, membuat aplikasi, membuat game dan segala macamnya. Itu tidak menutup kemungkinan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan dan peluang dalam menerapkan berpikir komputasional. Nah, tantangannya apa? Di situ memahami konsep abstrak seperti dekomposisi dan abstraksi, lalu menerapkannya dalam penulisan kode nyata. Nah, bisa menjadi hal yang menantang pada awalnya. Nah, kemudian ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ingat itu tantangan kita lah. Kita harus paham dulu konsep dasarnya AI itu seperti apa. Baru kita pelajari dengan benar. Nah, dan yang pasti jangan 100% kita percaya dengan AI. Nah, karena ini buatan manusia juga. Yang namanya manusia pasti ada kelirunya juga. Tuh, makanya contohnya seperti apa? Nah, kalau kalian menggunakan aplikasi untuk mengerjakan tugas matematika kalian, nah, kalian pakai aplikasi AI ini, jangan 100% kalian langsung percaya, tapi sambil kalian koreksi juga. Itu maksudnya. Kemudian peluangnya, selain tantangan kita ada peluangnya di situ. Nah, dengan menguasai berpikir komputasional, kita dapat menciptakan solusi inovatif yang dapat mengubah berbagai aspek kehidupan dari kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan. Nah, potensi ini tanpa ada batas waktunya. Dan inovasinya akan terus berkembang, seiring berkembangnya zaman ini juga. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kesimpulannya, mulai berpikir komputasional, kemudian kuasai masa depan AI. Nah, mulai berpikir komputasional dari sekarang dan kuasai AI ini untuk masa depan kita nanti. Lah, itu
tugas kalian nanti. Nah, di situ berpikir komputasional, lihat, kita ulangi lagi, adalah fondasi utama untuk memahami dan menciptakan teknologi canggih. Kemudian dengan menguasainya kita tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga pencipta. Nah, sudah saya bilang tadi, selain kita menggunakan semua aplikasi AI yang ada di handphone kalian sekarang, tidak menutup kemungkinan juga kalian akan menjadi penciptanya suatu saat nanti. Nah, kemudian mulai belajar dan berlatih berpikir komputasional hari ini untuk masa depan yang lebih cerdas. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan kepada kalian sedikit penjelasan tentang 4 landasan berpikir komputasional tadi. Ini kalian perhatikan semua. Nah, sekarang diperhatikan videonya. Nah, ini 4 landasan berpikir komputasional tadi. Nah, itu ada contohnya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Diperhatikan semua videonya di depan. Nah, sekarang yang abstraksi, lihat di situ contohnya tadi. Kemudian kita lanjut lagi yang algoritma. Contohnya apa? Lihat di situ. Nah, sekarang yang dekomposisi. Nah, ini masih contoh yang dekomposisi. Nah, tadi alat, sekarang bahannya. Nah, ini bumbunya lagi. Nah, kemudian langkah-langkahnya. Nah, lanjut ke pengenalan pola. Nah, diperhatikan. Nah, sekarang yang abstraksi, contohnya seperti apa? Sekarang algoritma. Nah, diperhatikan di depan semua. Nah, ini berbagai macam contohnya. Oke, selesai.
Dah. Nah, sekarang kalian bentuk kelompoknya jadi 2 kelompok. Sekarang bentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Ayo cepat. Ada 9 orang berarti 1 kelompok. 5 orang, yang 1 kelompoknya 4 orang. Ayo. Sudah, ini yang perempuan aja, laki-laki gitu aja. Biar cepat, ayo. Disatukan mejanya. Yang laki-laki sama sebelah sana laki-laki. Berarti sini perempuan, di sebelah sana laki-laki. Ayo yang laki-laki cepat disatukan mejanya biar cepat. Dah, nih nanti ditulis namanya lah, nama kelompoknya di sini kalian, di atas ini. Ini yang laki-laki sama. Ini ditulis nama di sini, nama kalian berempat ditulis di sinilah nanti yang laki-laki. Nah, sekarang perhatikan lembar kerjanya masing-masing kelompok. Diperhatikan semuanya. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya. Di situ kalian mampu menyusun langkah sistematis, nah algoritma untuk menyelesaikan masalah yang sederhana. Nah, kemudian kegiatannya apa saja di situ? Lihat, bacalah skenario berikut. Kamu ingin membuat roti lapis sederhana untuk sarapan. Nah, itu. Ingat, diperhatikan. Kamu ingin membuat roti lapis sederhana untuk sarapan. Kemudian yang kedua, kalian memecahkan masalahnya. Di situ kalian tuliskan bahan dan langkah-langkah membuat roti lapis sederhana untuk sarapan itu. Nah, kemudian kalian susun secara berurutan dengan benar. Kemudian yang keempat, nah itu kalian uji coba dengan meminta sesama teman kalian yang ada di sini. Apakah sama nanti cara kalian menyajikannya dari membuatnya sampai jadi untuk sarapan. Sudah, sekarang coba kerjakan. Ditulis nama kelompoknya dulu. Di mana Pak? Di sini? Ya, di sini. Sini. Ada nulis ya? Di sini. Ditulis, ayo cepat. Ditulis. Pendeknya lah. Ditulis namanya aja. Namanya ditulis. Langsung kerjakan. Nah, ini sama aja. Di sini kalian membuat roti lapis sederhana, sama aja kalau di rumah tuh biasa kalau pagi kalau nggak sempat buat sarapan, biasa kalian masak mie cepat kan? Nah, kurang lebih seperti itu aja. Pokoknya kalau masak mie pertama apa? Nah, tuh sama. Ini sama. Ini kalian membuat roti. Nah, nggak mungkin kalian membuat roti. Rotinya dulu kalian sediakan. Nah, kemudian habis itu apa lagi? Sama kayak masak mie tadi, langkah awalnya apa? Nah, itu kalian kerjakan secara berkelompok. Anak Pak, milih roti lapis Pak ya? Ya. Roti apa ya? Nah, ini sama. Kalian di sini diminta untuk membuat sarapan roti lapis. Langkah pertama apa? Nggak mungkin langsung jadi kan? Nah, langkah pertamanya apa yang dibuat? Ya tulis di bawah tuh, langsung dikerjakan. Kalau nggak cukup nanti di belakangnya dikerjakan. Lah, langkah pertamanya apa? Sama aja kayak masak mie. Kalau masak mie apa duluan? Nggak mungkin langsung jadi mie-nya kan? Nah, sama masak yang lain juga. Langkah pertamanya apa? Nah, itu
ditulis secara berurut. Ya, ditulis di bawahnya. Ditulis menurut kelompok kalian apa? Langkah pertama apa? Jadi tulis langsung biar cepat. Langsung ditulis. Ditulis di bawah sini. Langkah pertamanya apa? Kalau kalian mau membuat roti lapisnya apa? Satu apa dulu? Yang kedua apa? Sama tadi kan sudah Bapak kasih contoh kalau masak mie itu apa yang pertama? Nggak mungkin langsung jadi mie-nya. Dari yang mentah dulu. Ayo. Ayo didiskusikan dengan kelompoknya, didiskusikan. Kalian berempat nih didiskusikan apa? Sudah? Ya, ayo cepat. Tuh, sambil didiskusikan dengan kelompoknya. Ayo dikerjakan. Payah berhp ini. Ayo. Tepung dikukus. Kue HP kita payah berhp itu. Yuk cepat nulis sih. Cepat nulis sih. Nah, dosa kare pandep langsung coret ko teh. Langsung nulis JTG teh. Ngat jeleng selesai. Cepat nulis nai. Sayur membuat sayur. Sudah?
Sudah. Sudah ini kelompok yang laki-lakinya sudah. 4, Pak. Langkah-langkah. Kukus tuh, coret, dikukus. Lalu diangkat. Sudah ini. Nah, tuh langkah-langkahnya disusun yang benar sih. Sudah. Sudah. Ya. Nah, kalau sudah, ini langsung dijawab yang ini, yang 3 nih. Menurut kalian, langsung dijawab aja. Kalau sudah, ini. Kalau sudah, berarti ini kalian jawab langsung jawab di sini. Menurut kelompok kalian, makanya didiskusikan di situ. Yang pertama itu apa, yang kedua, yang ketiganya apa juga di situ. Sudah ini. Mengikuti langkah-langkah Kenapa? kamu tulis. Ya nanti. Ya bisa nih, makanya kalian maksudnya diuji coba itu kalian nih, misalkan punya Muhammad Paldi, bagaimana langkah-langkah punya dia, kamu coba susun benar nggak, sesuai nggak. Nah sama juga punyamu langkah-langkahnya. Susun enggak? Mereka tuh enggak? Yuk, Cici itu kan tahu kan bahan-bahan itu. Bagian apa? Gitu. Enggak pun salah. Gitu.
Berapa lagi itu? Sudah lah, ini sudah disusun lah tadi anunya. Belum, polang-polang kan. Buat uji coba. Sudah semua? Gitu ibu, gitu Ayo ya, cepat-cepat. Kerjasama berempat, jangan sendiri-sendiri. Itu gas. Itu. Sama-sama kerjanya biar cepat, makanya kerjasama satu kelompok. Jangan cuman satu dua orang ya. Sudah? Ayo kerjasama biar cepat selesainya. Masak itu. Ayo cepat. Tulis. Ini berapa lagi tadi kelompok ini? Berapa lagi yang belum? Oh, satu lagi. Berapa lagi ini? Nah, dua lagi. Nah, itu apa lagi yang nomor 2? Itu pertanyaannya dibaca dulu. Oh, pertanyaan yang nomor 2-nya di situ dilihat. Nah, instruksi tadi itu apa? Nah, instruksi itu perintah. Ya perintah tuh gimana kalau tidak berurutan kalian menyuruh temannya membuat roti lapisnya itu tadi tidak berurutan. Nah, apa yang akan terjadi? Ayo. Ayo, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ayo cepat-cepat. Sudah, yang kelompok laki-laki sudah. Nah, tadi berpikir algoritmik itu apa? Tadi ada sudah di depan, tadi dijelaskan, tadi lihat di depan tuh apa? Sudah. Yo jeleng nulis nih. Banget jeleng selesai.
Ayo cepat-cepat, tinggal nomor 3 aja lagi. Cari. Tulis saja apa di situ yang bisa kalian dapatkan manfaatnya di situ. Sudah, yang perempuan, kelompok perempuan sudah. Jadi kita bisa apa? Analisis. Dan analisis. SI. Siapa? Sudah, nah kelompok perempuan sudah. Ayo yang laki-laki cepat. Cepat. Yo, kelompok perempuan sudah semua. Ayo cepat ditulis. Nah, sekarang yang kelompok perempuan perwakilan satu atau 2 orang maju ke depan, dibaca hasil kerja kelompoknya. Ayo. 2 orang maju ke depan perwakilan. Yang kelompok perempuan duluan. Ya, dibaca. Kelompok lain yang laki-lakinya didengar, yang kelompok laki-laki didengar. Ya, dibaca. Kelas skenario berikut. Kamu ingin membuat roti lapis sederhana untuk sarapan. Pecahkan salah satu bahan dan langkah-langkah yang ditentukan. Susun langkah dalam urutan yang benar. Uji coba dengan meminta temanmu mengikuti langkah-langkah. 1. Tepung terigu. 2. Gula. 3. Ragi. 4. Garam. 5. Air. 6. Mentega atau margarin. 7. Selai atau coklat. Biarkan adonan mengembang. 9. Tiriskan adonan. Bagi adonan. 12. Bilas adonan. 12. Panggang. 13. Buat isian. Terus lagi. Bagian mana dari aktivitas ini yang termasuk abstrak? Bagian atraksi komunikasi. Nomor 2 lagi. Bagaimana perasaanmu ketika instruksi tidak urut? Kalau instruksi tidak urut bisa bikin bingung dan frustasi. 3. Apa manfaat berpikir algoritmik dalam kehidupan nyata? Meningkatkan efisiensi, meningkatkan analisis. Sudah, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang perempuan. Taruh. Sekarang yang kelompok laki-laki lagi dibaca hasil kerja kelompoknya. Langsung dibaca yang aktivitasnya. Kamu nyusun itu, yang nyusun membuat roti lapis ini tadi apa yang pertama? Langsung dibaca. Dibaca. Kenapa ketawa? Jangan ketawa. Jangan ketawa. Sayur. 3. Daging ayam. 1. Sup. 2. Tikus. Mana tadi? Dibaca yang benar, jangan ketawa. Susun rapi, lalu disusun dengan rapi. Terus apa lagi? Bagaimana dari aktivitas yang termasuk memasak? Terus Ketika instruksi tidak keluar, kecewa. Manfaat berpikir algoritmik.
Sudah. Dah, tepuk tangan dulu untuk kelompok laki-lakinya. Nah, dari kerja kelompok kalian tadi, bagaimana cara kalian menyusun langkah-langkah dari pertama sampai menjadi sebuah sarapan. Nah, tadi kalian diminta untuk menyusun roti lapis untuk sarapan. Nah, langkah pertamanya sampai dengan langkah yang terakhirnya disusun seperti apa. Kemudian di situ bagaimana dari aktivitas ini ketika kalian menyusunnya tidak beraturan. Nah, kalian membuat sarapan tadi tidak beraturan, apa yang akan terjadi? Tidak enak. Nah, bisa-bisa tidak jadi sarapan dia. Bisa juga tidak enak. Kemudian bagian dari aktivitas kalian menyusun membuat roti lapis sederhana itu tadi yang merupakan abstraksi itu apa? Bagian yang mana? Nah, ya di bagian awalnya kalian menyusunnya dari awal kalian ingin membuat sarapan roti lapisnya ini sampai dengan terakhirnya. Kemudian yang ketiga itu apa manfaat berpikir algoritmik dalam kehidupan nyata. Nah, mempermudah pekerjaan kita. Semua jadi lebih efisien, lebih cepat dan teratur. Nah, rencana kegiatan yang kita susun itu lebih teratur. Itu bagian yang ketiganya atau manfaat yang kita dapatkan dari kita berpikir secara algoritmik. Nah, oke. Nah, sekarang setelah mengerjakan tugas kelompok, nah ini ada tugas individu kalian. Nah, ini nanti dikerjakan di rumahnya masing-masing karena waktunya sudah habis. Dikerjakan di rumah masing-masing, dikumpul minggu depan. Ditulis namanya nantilah. Dah, itu nanti dikerjakan di rumah karena waktunya sudah habis. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan dulu. Nah, apa yang bisa kalian dapatkan dari berpikir komputasional? Ayo. Apa? Ayo, siapa yang bisa kasih tanggapan apa? Nah, berpikir komputasional tadi apa? Yang pertama. Yang pertama, kita dapat menyusun rancangan sebuah rencana kegiatan itu secara teratur. Nah, kemudian 4 landasan tadi berpikir komputasional tadi apa saja? Ayo, ada apa tadi? Ada 4. Pertama apa? Dekomposisi, apalagi abstraksi tadi, pengenalan pola, apalagi satunya apa? Satunya lagi tadi apa? Apa? Tadi ada 4, makanya diperhatikan tadi di depan. Ayo, apa? Satu lagi. Nah, jadi setelah kita belajar
berpikir komputasional sebagai dasar kecerdasan artifisial. Nah, diharapkan kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam menggunakan AI lah. Tuh. Terutama di dalam kegiatan belajar. Nah, sudah. Oke, pembelajaran kita selesai. Tugasnya dikerjakan di rumah, dikumpul minggu depan. Nah, Bapak ucapkan selamat siang. Selamat luar biasa. Ya, sudah.